Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Baiklah, hari ini Miss akan melanjutkan materi yang tadi ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lanjutan yang video sebelumnya, yaitu tentang wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara. Nah, jadi berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi itu bisa dibedakan sebagai berikut. Anak-anak Miss bisa lihat ya yang slide PowerPoint yang Miss tampilkan. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Nah, jadi apa itu demokrasi parlementer? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua itu adalah demokrasi presidensil. Nah, jadi demokrasi parlementer ini adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Oke, ingat ada kata-kata parlemen. Jadi pada demokrasi jenis ini parlemen itu memang lebih kuat dari pemerintah sehingga apa? Jadi para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Jadi pada demokrasi jenis ini kedudukan kepala negara adalah hanya sebagai simbol saja dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi presidensil. Ingat ada kata-kata presidensil. Apa itu demokrasi presidensil? Nah, jadi demokrasi presidensil itu adalah demokrasi dengan pemerintahan yang dijalankan oleh presiden. Itu negara kita yang menganut ini presidensil. Nah, jadi pada demokrasi jenis ini kekuasaan eksekutif itu dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih oleh rakyat, dari rakyat secara langsung ataupun melalui badan perwakilan. Jadi presiden itu mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, jadi menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi kepada presiden. Kenapa? Karena presiden yang mengangkat menteri tersebut. Nah, jadi jabatan presiden itu sama dengan menteri. Kalau misalnya presiden itu 5 tahun, berarti menteri juga 5 tahun. Nah, jadi pertanggungjawabannya kerjanya menteri itu kepada presiden, bukan kepada parlemen. Nah, jadi presiden dan parlemen itu mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak saling membubarkan. Ingat ada kata-kata itu ya, tidak saling membubarkan. Nah, selanjutnya anak Miss, lanjut ya, kita akan bahas tentang ciri-ciri prinsip demokrasi. Nah, di sini banyak sekali menurut beberapa pendapat ahli ya. Oke, yang pertama itu kita akan bahas tentang ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Kita akan bahas ciri-ciri dulu nih. Nah, ciri-ciri demokrasi apa sih, Miss? Nah, jadi ciri utama dari sistem demokrasi itu adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakui hak asasi manusia oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Jadi posisi masyarakat dalam demokrasi sama ada di dalam hukum ya. Jadi kita itu sebagai warga negara ketika demokrasi berjalan di negara kita di mata hukum itu sama, tidak ada bedanya. Nah, selanjutnya rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama di dalam segala aspek kehidupan. Dalam aspek kehidupan itu bisa saja ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan. Kita semua mempunyai aspek yang sama di dalam bidang-bidang tersebut. Nah, tidak ada bedanya apalagi di bidang hukum gitu. Selanjutnya, Miss akan membahas tentang Henry B. Mayo juga menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Nah, jadi dari ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai yaitu sebagai berikut ada 6. Nah, jadi si Henry Mayo ini menjelaskan bahwasanya yang pertama ciri-ciri demokrasi itu yang pertama itu salah satunya adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Nah, itulah ciri-ciri demokrasi. Nah, inilah yang kita anut, Indonesia anut, yaitu demokrasi. Nah, selanjutnya nomor 2 ciri-cirinya apa menurut Henry ini? Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nah, jadi kita melaksanakan kehidupan kita itu dengan damai. Nah, harus saling toleransi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pergantian pemimpinan secara teratur. Nah, di mana dalam sistem demokrasi ini Indonesia
pada proses pemilihan itu, contohnya pemilihan presiden itu dipilih oleh masyarakat melalui kedaulatan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat selama 5 tahun. Nah, jadi ketika dia menang, dia menjabat sebagai kepala negara, sebagai presiden selama 5 tahun. Nah, selanjutnya mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. Nah, jadi ketika kita menganut sistem demokrasi, pasti ada saja keanekaragaman, entah itu anekaragaman pendapat dan lain sebagainya. Lalu ciri-ciri demokrasi itu adalah menjamin tegaknya keadilan. Jadi kalau keadilannya sudah berjalan dengan baik, berarti demokrasinya sudah lancar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga mengenai Bingham Powell pada 2019. Dia menjelaskan bagaimana sih kriteria terwujudnya demokrasi itu. Nah, jadi beliau berpendapat bahwasanya kriteria terwujudnya demokrasi itu ada 5 pencapaian. Ya, yang pertama itu adalah legitimasi. Nah, apa itu legitimasi? Nah, legitimasi itu adalah contohnya legitimasi pemerintah berdasarkan klaimnya mewakili keinginan para warga negara. Nah, jadi orang-orang yang bekerja, yang kita pilih itu dia bekerja untuk kita, karena kita yang pilih dan bertanggung jawabnya untuk kepada kita, kepada rakyat. Selanjutnya yang nomor 2 adalah klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif dan dilaksanakan secara berskala. Nah, selanjutnya nomor 3, kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilu baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih. Nah, ini biasa kalau di Indonesia ini yang biasanya ikut memilih itu adalah umur 17 tahun. Jadi ketika dia sudah punya KTP, dia boleh melaksanakan pesta demokrasi pemilu, baik itu pemilihan umum presiden, gubernur, bupati, wali kota maupun calon-calon anggota dewan. Selanjutnya nomor 4, para pemilih tidak dapat dipaksa dan suara mereka adalah rahasia jelas. Kalau dalam pesta demokrasi itu ketika kita memilih itu tidak ada boleh orang tahu. Makanya di setiap tempat kita nyoblos itu, ketika kita mau nyoblos suara yang kita pilih atau orang yang kita pilih itu rahasia. Tidak boleh orang yang tahu. Nah, nomor 5 adalah para warga negara itu memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, serta membentuk partai politik. Nah, ini memang negara kita sudah jalankan, asalkan apa yang kita jalankan, misalnya contoh membentuk organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam negara kita, yaitu salah satunya adalah nilai Pancasila. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah organisasi boleh, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dasar negara. Nah, kita boleh melakukan salah satunya adalah kebebasan pers, tapi dalam kebebasan pers itu diatur juga peraturan perundangannya. Kita tidak boleh sembarangan. Selanjutnya Miss akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di sini menurut Melvin ada 11 prinsip dasar yang harus ada dalam demokrasi. Yang pertama itu anak-anak Miss bisa lihat, yang pertama itu adalah konstitusionalisme. Nah, jadi apa itu? Nah, jadi pemerintah harus didasarkan pada konstitusi yang berlaku. Apa itu konstitusi yang berlaku? Itu adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, pembentukan hukum, pembuatan dan perubahan undang-undang dilakukan menggunakan metode tertentu yang caranya telah disepakati. Jadi kerangka dasar dari konstitusi tidak dapat diubah dengan mudah karena keinginan mayoritas. Seperti itu ya anak Miss. Nah, selanjutnya nomor 2. Selanjutnya nomor 2 adalah pemilihan yang demokratis. Nah, apa itu pemilihan yang demokratis? Dalam arti prinsip yang nomor 2 ini, sebuah pemerintah tidak dapat dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin itu dipilih secara bebas oleh rakyat lewat pemilihan umum pemilu dengan cara yang dianggap terbuka dan adil. Nah, seperti itu. Nomor
Tiga adalah negara dan pemerintah daerah. Apa itu dalam prinsip demokrasi yang nomor 3 ini? Pemerintah itu harus dengan rakyat. Adanya pemerintah daerah membuat rakyat dapat melihat lebih dekat para pejabat yang mereka pilih. Salah satunya adalah gubernur, wali kota, bupati. Nah, rakyat juga dapat melihat langsung kebijakan apa yang diambil oleh wakil-wakil mereka, salah satunya dengan desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Nah, itu salah satunya adalah untuk daerah-daerah otonomi daerah. Nah, supaya daerah apa? Untuk apa diperlakukan seperti itu? Supaya daerah-daerah itu mandiri, lalu bisa mengembangkan daerah-daerahnya. Tapi tetap kalau seperti urusan pertahanan, keamanan, tetap dari pusat yang mengatur di daerah tersebut. Oke, selanjutnya anak Miss nomor 4 adalah pembuatan hukum. Nah, jadi dalam prinsip demokrasi nomor 4 itu ada pembuatan hukum. Apa itu artinya? Hukum dibuat harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pembuatan hukum yang demokratis itu harus bersumber dari rasa tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dan kebutuhan untuk mengenali keinginan rakyat. Nah, jadi itulah Miss bilang, pemerintah itu bekerja untuk siapa ya? Untuk rakyat. Mereka dipilih, mereka dipercaya, mereka duduk di kursi-kursi yang empuk ya, itu untuk apa? Untuk masyarakat, bekerja untuk kita. Mereka melayani kita, mereka dapat uang banyak dan mereka juga harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai salah satu orang yang dipercayai oleh masyarakat. Nah, selanjutnya nomor 5, kita akan membahas tentang ciri demokrasi ini adalah peradilan yang independen. Apa itu peradilan yang independen? Nah, peradilan yang independen itu adalah peradilan yang memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem demokrasi. Nah, jadi pengadilan merupakan tempat di mana hukum ditafsirkan dan ditegakkan. Jadi pengadilan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi serta tekanan pihak lain. Nah, itu tadi yang nomor 5. Nomor 6 selanjutnya adalah kekuasaan presiden. Nah, apa itu kekuasaan presiden? Nah, jadi kekuasaan presiden itu adalah masyarakat membutuhkan sosok pemimpin utama yang dianggap mampu melaksanakan tanggung jawab pemerintahan. Jadi presiden itu bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan kepada masyarakat. Jadi pemilu presiden merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena sistem demokrasi itu sendiri bergantung pada bagaimana cara presiden menjalankan kewenangan. Jangan sampai kekuasaan presiden itu justru memicu ketidaktatoran. Nah, salah satu ketidakadilan. Seperti itu ya. Nomor 7, di sini ada 11 ya. Nomor 7 ini adalah media yang bebas. Dalam arti media yang bebas, prinsip-prinsip demokrasi itu adalah media yang merupakan cerminan kebebasan berekspresi, berpendapat, melaporkan berita-berita dan lain sebagainya. Jadi rakyat bebas untuk menyampaikan sekaligus mendapatkan akses informasi seluas-luasnya terutama tentang pemerintahan. Salah satunya yang sering kita dapati, nah kita ketika ingin menonton berita ataupun sebagainya sudah dapat akses. Nah, selanjutnya nomor 8 adalah peran kelompok kepentingan. Selanjutnya nomor 9, hak publik untuk tahu. Jadi dalam prinsip demokrasi publik juga berhak untuk tahu. Dalam arti tahu apa Miss? Nah, jadi dalam sistem demokrasi pemerintah itu dituntut untuk transparan. Nah, jadi transparan itu jadi berbagai pertimbangan dan keputusan kebijakan harus terbuka untuk publik. Jadi transparansi ini juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam aktivitas pemerintahan. Selanjutnya yang ke-10 adalah melindungi hak minoritas. Apa itu melindungi hak minoritas? Dalam arti istilah minoritas ini bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki partai pemenang pemilu, tapi melainkan
mereka yang berbeda baik secara fisik maupun sosial dari kebanyakan orang, seperti contoh perbedaan ras, agama, atau etnis. Jadi dalam sistem demokrasi, semua rakyat baik minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang ke-11 yang terakhir adalah kontrol sipil terhadap militer. Apa itu artinya, Miss? Nah, jadi dalam demokrasi militer tidak hanya harus berada di bawah pengawasan otoritas sipil, tetapi harus memiliki budaya yang menekankan peran sebagai pelayanan masyarakat dan bukan sebagai penguasa masyarakat, ya nak ya. Nah, jadi hal ini dilakukan untuk apa? Ya, untuk menjaga sistem demokrasi dari penguasaan kekuasaan oleh satu pihak, karena militer itu memiliki tugas untuk melindungi demokrasi dan bukan sebagai penguasanya. Nah, jadi militer itu melindungi kita. Nah, ya. Selanjutnya, Miss akan membahas tentang tingkat persamaan dalam masyarakat. Oke. Jadi bab 2 ini banyak sekali pembahasannya, nak ya. Yang nomor 4 ini adalah tingkat persamaan dalam masyarakat. Nah, jadi dalam teori dan praktik politik demokrasi, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah salah satunya adalah tingkat persamaan. Nah, jadi sejumlah negara, baik yang menerapkan sistem politik demokratis maupun tidak, selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Nah, jadi terdapat 5 ide terpisah atau kombinasi yang berkenaan dengan masalah tingkat persamaan di dalam masyarakat. Nah, jadi kelima ide itu adalah persamaan politik, contohnya persamaan di muka hukum, nomor 3 persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, persamaan sosial, atau persamaan hak. Nah, jadi kita akan bahas tingkat persamaan dalam masyarakat. Nah, di situ ada 5. Yang pertama itu adalah persamaan politik. Nah, apa itu persamaan politik? Dalam arti, dalam persamaan politik itu mencakup 2 hal yang terpisah. Nah, jadi 2 hal yang terpisah itu, yang pertama anak Miss bisa lihat, persamaan hak suara dan persamaan untuk dipilih sebagai pejabat. Yang kedua, persamaan di depan hukum. Nah, kita itu semua sama di depan hukum. Lalu selanjutnya, yang ketiga, persamaan kesempatan. Jadi dalam arti sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tidak ada halangan untuk bekerja keras bagi setiap individu guna mencapai prestasi tertinggi. Nah, jadi persamaan kesempatan itu dalam arti, Miss, kamu semuanya warga Indonesia itu diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Negara itu tidak memaksakan, malah negara memberikan fasilitas terbaik untuk salah satu contoh pelajar-pelajarnya. Nah, nomor 4 adalah persamaan ekonomi. Apa itu persamaan ekonomi? Nah, Miss bisa lihat ya, setiap individu di dalam masyarakat, nak. Jadi setiap individu di dalam masyarakat itu memang diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang dan jasa dan untuk mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai. Jadi negara itu diharapkan mampu memberikan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalannya sistem demokrasi. Nah, yang terakhir adalah persamaan sosial. Oke, apa itu, Miss, persamaan sosial? Pernah belajar kan kata-kata sosial itu apa? Pasti anak Miss sudah tahu. Nah, jadi dalam persamaan sosial, anak Miss bisa lihat ya. Dalam persamaan sosial yang yang nomor 5 yang terakhir ini, nak. Jadi dalam persamaan sosial, nah, tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang dapat menciptakan halangan buatan bagi kegiatan-kegiatan dalam asosiasi. Nah, jadi persamaan sosial itu mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di masyarakat. Nah, jadi persamaan sosial mencangkup aspek-aspek persamaan kesempatan dalam hal sosial. Nah, jadi berbagai pembahasan di atas, jadi pada hakikatnya memang menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi atau kekuasaan tertinggi itu memang berada di tangan rakyat. Nah, bukan secara mutlak dipegang para penguasa, tapi kalau kita memakai sistem ini ya jelas kedaulatan di tangan rakyat.
rakyat, Miss sudah jelaskan, Miss sudah sampaikan. Jadi dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat bebas untuk mengeluarkan berpendapat, oke? Menyampaikan kritik, anak Miss bisa mengkritik, tapi kritiknya apa? Harus bersifat membangun. Nah, ingat. Lalu memilih wakil-wakilnya serta memilih kepala negaranya. Itulah salah satu dari persamaan sosial. Contoh konkret di dunia nyata seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang B, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, yang nomor 1 anak Miss bisa lihat, oke. Yang B, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Di situ ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Kita akan membahas tentang membangun sistem politik demokrasi. Nah, jadi Indonesia itu membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan pada tanggal berapa ya? Jelas 17 Agustus 1945. Jadi Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1 bunyinya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Nah, jadi kekuasaan di tangan rakyat. Jadi rakyat itu adalah orang yang memilih, salah satunya adalah presiden. Nah, jadi presiden itu bekerja untuk apa ya? Bekerja untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, anak Miss. Selanjutnya, nah, jadi dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, jadi dapat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi melalui pernyataan konstitusi ini, para wakil rakyat kita duduk di kursi empuk itu menginginkan agar sistem politik Indonesia itu mampu mewujudkan pemerintahan yang melindungi apa? Yang melindungi seluruh bangsa, tumpah darah kita, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia. Itu salah satu ada di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Betul? Nah, salah satunya adalah kesejahteraan umum. Lalu menjaga perdamaian di dunia. Lalu salah satunya adalah mewujudkan pemerintah yang melindungi seluruh bangsa. Nah, jadi kita ini dilindungi oleh negara kita. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang ini dia. Nah, jadi pada 18 Agustus 1945 sudah disahkan. Disahkan apa, Miss? Disahkan bahwa Undang-Undang 1945 itu adalah hukum tertinggi. Nah, bendera kita siapa? Bendera kita warna merah putih. Presiden pertama siapa? Soekarno dan Muhammad Hatta. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Nah, itu ya. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia itu menetapkan Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Tadi Miss bilang Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita, bahasa Indonesia ya jelas bahasa kita, bahasa persatuan, bendera kita merah putih. Lalu presiden pertama adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya perangkat kenegaraan ini kemudian dilengkapi dengan adanya Komite Nasional Pusat atau biasa kita singkat dengan KNIP. Nah, jadi KNIP itu dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, jadi KNIP itu apa, Miss? KNIP itu adalah sebagai pembantu presiden. Nah, jadi selanjutnya beralih menjadi DPR atau MPR. Jadi awalnya pada masa tahun 1945 pada 29 Agustus itu yang membantu presiden itu adalah KNIP. Nah, tapi berubah alih menjadi DPR atau MPR. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak Miss akan bahas tentang demokrasi di Indonesia. Nah, yang B ya.
Nah, jadi anak-anak Miss, langkah awal demokratisasi di Indonesia itu dimulai saat diterbitkannya lah salah satu maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November 1945. Apa Miss isinya? Isinya adalah anjuran untuk membentuk partai politik. Nah, jadi langkah berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah merencanakan pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota DPR yang akan diselenggarakan pada tahun 1946. Jadi namun belum siapnya perangkat hukum yang mengatur pemilu serta ketidakstabilan negara akibat perjuangan, salah satunya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan seiringnya bergantian kabinet mengakibatkan pemilu tersebut belum dapat diselenggarakan hingga 1 dekade setelah Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya terbitlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953. Jadi kemudian menetapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Enak ya. Nah, anak-anak Miss bisa lihat. Oke, memasuki era berikutnya, jadi pelaksanaan pemilu sebagai sarana demokrasi baik masa Orde Baru maupun reformasi terselenggaranya dengan baik. Nah, jadi jika kita membicarakan perjalanan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari pasang surut. Dalam arti apa? Tidak lepas dari pasang surut pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Jadi Indonesia pernah menerapkan 3 model demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, yaitu salah satunya liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembahasan materi kita. Miss akan lanjut untuk membuat video selanjutnya. Selamat pagi semuanya, Nak Miss.